Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiul Umam dari Teknik Industri NPM 24024100013 kelas A. Saya di sini akan analisis lengan dan pergelangan tangan menggunakan rula dan reba. Lanjut, step 1, opera arm mendapatkan skor 2 dikarenakan lebih dari 20 derajat, yaitu 29,4 derajat. Terus step kedua, lower arm mendapatkan skor 2 dikarenakan 146,5 derajat, mendapat tambahan skor 1 dikarenakan gerakan pergelangan pelintir. Skornya 3. Step 3 mendapatkan skor 3 dan dapat tambahan 1 skor dikarenakan pergelangan tangan menekuk. Skornya 4 dikarenakan 34,8 derajat. Terus step 4 mendapatkan skor 2 karena pergelangan tangan berada di atau dekat akhir rentang. Terus step 5 mendapatkan skor 5. Dari hasil step 1 sampai step 4 di tabel A. Step 6 dapat skor 0 karena tidak menggerakkan berulang kembali. Terus step 7 dapat skor 0 karena tidak ada beban. Yang ke-8 yaitu step 8 menghasilkan skor 5 dari step 5 sampai step 7 untuk memperoleh skor pergelangan tangan dan lengan ditemukan baris di tabel C, yaitu mendapatkan skor 5. Step 9 menghasilkan skor 4 karena lebih keterangkat, yaitu 20,2 derajat. Step 10 menghasilkan skor 3 karena lebih dari 20 derajat, yaitu 35,6 derajat. Step 11 mendapatkan skor 1 karena ada penopang. Terus step 12 mendapatkan skor 6 hasil dari step 9 sampai step 11 di tabel B. Terus step 13 mendapatkan skor 0 karena tidak ada gerakan berulang selama 1 menit. Step 11 dapat skor 0 karena tidak ada ban. Terus step 15 dapat skor 6 hasil dari step 12 sampai step 14. Hasil keseluruhan rula di tabel C dapat skor 7. Terus di sini saya akan analisis leher, badan, dan kaki menggunakan reba. Step pertama, menemukan posisi leher yang titik koordinat saya 20,2 derajat yang pada poin 2. Step 2, mencari posisi badan yang dimana koordinat saya 35,6 derajat, yang dimana di situ masuk poin 3. Step 3, mencari posisi kaki yang dimana posisi kaki tersebut
lurus. Dapat terus ditambah 1 karena koordinatnya 31,9 derajat, maka ditambah 1 berarti sama dengan 2. Terus step 4, kita melihat dari langkah 1 sampai langkah 3 dan mencari skor di tabel A. Di situ titik temunya di 5. Step 5 di situ menentukan beban. Karena saya tidak ada beban, maka hasilnya 0. Step 6 menambahkan skor 41,5 pada skor A dan mendapatkan di tabel C. Step 7 mencari posisi lengan atas yang di bawah saya, memperoleh titik koordinatnya 29,4 derajat. Di situ poinnya 2. Step 8 di situ mencari titik posisi lengan bawah yang saya 146,5 derajat, masuk pada poin 2. Step 6 mencari posisi pergelangan tangan di titik koordinatnya 34,8 derajat ditambah 1 karena posisinya yang terpelintir. Itu sama dengan 3. Terus step 10 di situ melihat pada langkah 7 sampai langkah 9 dan tempatnya pada tabel B. Terus step 11 karena pergelangan tersebut pada poinnya 0. Terus step 12 step 12 menggunakan langkah 10 dan 11 yang berarti 4 dan ditempatkan pada tabel C. Terus di situ titik temu tabel C skornya 5. Terus step 13 mencari aktivitas skor yang dimana saya mendapatkan poin 1. Jadi tabel C saya yaitu 5 ditambah 1 aktivitas skor, total reba skor adalah 6. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Jemi dari Teknik Industri kelas A NPM 24024100026. Di sini saya akan menganalisis lengan dan pergelangan tangan menggunakan metode Rula. Pada step 1, menentukan skor lengan atas atau upper R. Nilai di gambar tersebut adalah +3. Pada step 2, menentukan skor lengan bawah atau lower R. Di sini skor lengan bawahnya pada gambar tersebut adalah +1. Lanjut ke step 3, menentukan skor posisi pergelangan tangan. Pada skor posisi pergelangan tangan di gambar tersebut adalah +3 dikarenakan pada pergelangan tangannya membengkokkan. Lanjut ke step keempat, skor putaran pergelangan tangan atau wrist twist. Di skor putaran pergelangan tangan di sini adalah +2 dikarenakan ada putaran atau mendekati akhir dari rentang putaran. Lanjut ke step 5.
Di step 5 ini temukan skor posisi dari tabel A. Skor posisi dari tabel A yaitu di sini adalah 4. Kita lanjut ke step 6, tambahkan skor untuk penggunaan otot berlebihan. Dikarenakan ada pegangan di sini adalah +1. Lanjut ke step 7. Skor untuk beban. Karena di sini pada gambar di sini tidak ada beban, dikasih nilai 0. Step 8, skor final untuk lengan atas dan pergelangan tangan. Yaitu skor dari step 5, step 6 dan step 7 ditambahkan, yaitu sama dengan 5. Lanjut ke bagian B, analisis leher, batang tubuh dan kaki. Step 9, menentukan skor leher. Pada gambar tersebut saya kasih +3 dikarenakan leher agak menunduk ke bawah. Lanjut ke step 10, menentukan skor batang tubuh atau trunk posisi. Di sini saya kasih skor +3 dikarenakan batang tubuhnya agak menunduk ke depan. Lanjut ke step 11, menentukan skor kaki. Di sini skor kaki saya kasih +1 karena kaki dan telapak kaki menopang. Dan lanjut ke step 12, skor awal leher, batang tubuh dan kaki dari tabel B, yaitu pertemuan dari tabel B adalah 4. Lanjut ke step 13, tambahan skor untuk penggunaan otot berlebihan. Dikarenakan ada pegangan di otot berlebihan, saya kasih +1. Lanjut ke step 14, tambahan skor untuk beban. Dikarenakan di gambar ini tidak ada beban, saya kasih 0. Step 15, skor final leher, batang tubuh dan kaki dari tabel C. Dari step 12, 13 dan 14 itu ditambahkan, jadi sama dengan 5. Lanjut ke skor rula. Di sini kita melihat tabel C. Untuk burst arm mendapat skor 5 dan neck trunk dan leg score itu 5. Jadi pertemuannya adalah 6 dan skornya adalah 6. Lanjut di sini saya akan menganalisis leher, badan dan kaki menggunakan metode rula. Di step 1, menentukan skor leher atau neck position. Di skor leher di sini saya berikan skor 1 karena posisi leher di sini netral. Lanjut ke step 2, menentukan skor badan atau trunk position. Di trunk position ini saya berikan skor +3 karena badan di sini agak menunduk ke depan. Lanjut ke step ketiga, menentukan skor kaki atau leg position. Di skor kaki di sini saya kasih +2 karena kakinya di sini terlekuk atau menempong. Lanjut ke step 4,
skor awal dari tabel A yaitu 4, karena dari step 1 itu di tabel A dan step 2 di tabel A yaitu dikasih 3 di transitor post score, dan di step 3 legs dikasih 2 dan lurusnya dan titik temunya di 4. Lanjut ke step 5, tambahan skor untuk beban. Dikarenakan ada beban, di sini saya kasih skor 1. Lanjut ke step 6, final skor dari postur A yaitu 5. Di sini karena skornya 5, menambahkan step 4 dan step 5 jadi 5. Lanjut ke bagian B, analisis lengan dan pergelangan tangan. Step 7, menentukan skor lengan atas atau upper arm. Skor lengan atas atau upper arm di gambar tersebut mendapatkan skor 2 karena 20 derajat ke depan. Lanjut ke step 8, menentukan skor lengan bawah. Di sini mendapatkan skor 1. Lanjut ke step 9, menentukan skor pergelangan tangan. Di sini mendapatkan skor 2 dikarenakan 15 derajat. Lanjut ke step 10, skor awal dari tabel B, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, yaitu 2. Di tabel B yaitu lower arm di 1 dan wrist di 2, upper arm di 2 dan titik temunya di 2. Di skornya 2. Lanjut ke step 11, tambahkan skor untuk pegangan. Di sini karena di gambar tersebut ada pegangan, saya kasih skor 1. Lanjut ke step 12, final skor dari tabel B. Nah, dari step 10 sampai step 11 ditambahkan jadi sama dengan 3. Jadi skornya 3. Dan lanjut di skor tabel C di sini yaitu bertemunya di 4 dan skor aktivitasnya 1. Jadi skor rebanya di sini adalah 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farul Rosi Agustino dari Teknik Industri kelas A, NPM 24024100227. Di sini saya akan menganalisis lengan dan pergelangan tangan menggunakan metode Rula. Step 1 yaitu locate upper arm. Di sini step 1 saya kasih nilai saya kasih skor 2 karena lengannya 20 sampai 45 derajat, yaitu agak ke bawah. Lanjut step 2. Di sini step 2 skornya 2 plus 2. Lanjut step 3, locate wrist. Di sini skornya adalah 2 plus 2.
Step 4 wrist twist, skornya sama 2. Lanjut step 5. Di sini step 5 adalah pertemuan dari angka upper arm, lower arm, dan wrist twist. Di pertemuan angkanya adalah 3. Jadi skornya di sini adalah 3. Lanjut step 6, skor untuk penggunaan otot berlebihan. Karena di sini ada perpegangan, saya kasih nilai +1. Dan lanjut step 7, tambahan untuk skor beban. Karena di sini tidak ada beban, saya kasih skor 0. Dan di step 8 ini adalah perhitungan dari step 5 dan step 6 dan step 7, yaitu sama dengan 4. Lanjut ke bagian B, analisis leher, batang tubuh, dan kaki. Step 9 menentukan skor leher. Di sini skornya adalah 2 karena lehernya agak menunduk. Lanjut ke step 10, menentukan skor batang tubuh. Di sini skor batang tubuhnya adalah 2 karena batang tubuh di gambar tersebut agak condong ke depan. Lanjut ke step 11, menentukan skor kaki. Di sini skor kaki yaitu 1 karena kaki pada gambar tersebut menopang dengan baik. Lanjut step 12, yaitu skor awal leher, batang tubuh, dan kaki dari tabel B. Di situ di tabel bisa dilihat di neck posture, di situ nomor 2, dan di leg nomor 1, dan pertemuan angkanya adalah 2. Jadi diisi 2. Lanjut ke step 13, tambahan skor untuk penggunaan otot. Di sini ada karena ada pegangan dikasih skor 1. Lanjut ke step 14, tambahan skor untuk beban. Karena ada beban mungkin ya, saya kasih skor 1. Lanjut ke step 15, skor final. Di sini skor final yaitu jumlahan dari step 12, 13, dan 14, yaitu 4. Nah, jadi langsung ke skor rulanya. Karena di sini skor rulanya adalah 4. Karena ya di tabel C itu di arm score di nomor 4 dan neck trunk leg score berada di nomor 4. Jadi titik temunya adalah nomor 4 dan skor rulanya adalah 4. Dan lanjut menganalisis bagian leher, badan, dan kaki menggunakan metode REBA. Di step 1 menentukan skor leher. Skor leher di sini saya kasih skor 1 karena leher agak condong ke depan. Dan lanjut step 2 menentukan skor badan. Di sini skor badan atau skor trunk saya kasih skor 2 karena skor +2 karena di sini badannya agak condong ke depan. Dan lanjut step 3 menentukan skor kaki. Karena kaki di sini tertompang, saya kasih skor 3. Lanjut step 4, skor awal dari tabel A. Nah,
skor awal dari tabel A yaitu pertemuan di tabel A di Trung Postur di nomor 2 karena skornya 2, dan di Lex 2, dan pertemuan angkanya adalah 3 dari skornya 3. Lanjut step 5, tambahan skor untuk beban karena di sini tidak ada beban, mungkin 0. Lanjut ke step 6, skor final postur A. Di sini skornya adalah 3. Jumlahan dari step 4 dan step 5 itu sama dengan 3. Lanjut ke bagian B, analisis lengan dan pergelangan tangan. Di step 7, menentukan skor lengan atas atau upper arm. Di sini skornya 1 karena 20 derajat ke belakang lengan atasnya. Lanjut step 8, menentukan skor lengan bawah. Di sini skornya 2 karena lengan bawah di sini pada gambar tersebut condong ke depan atau tekuk ke depan. Lanjut step 9, menentukan skor pergelangan tangan. Oh ya, sudah. Di sini skor pergelangan tangannya itu +2 karena pergelangan tangannya agak menekuk saat memegang piring makanan. Lanjut step 10, skor awal dari tabel B. Nah, di sini tabel B yaitu skor dari lengan atas adalah 1 dan skor lengan bawah adalah 2, jadi titik temunya adalah 2. Itu skornya 2. Lanjut step 11, tambah skor untuk pegangan. Di sini karena pegangan dapat diterima tetapi tidak ideal, skornya 1. Lanjut ke step 12, final skor, yaitu penjumlahan dari step 10 dan step 11 yaitu 3. Lanjut ke skor reba, final skor. Di sini skor tabel C yaitu adalah 3 dan skor aktivitas adalah 1, maka skor rebanya adalah 4. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih.